Halo semuanya, perkenalkan nama aku Feby Afriani Sidabutar dengan NIM 7243260031. Pada video kali ini, aku akan mereview jurnal yang berjudul Perkembangan Strategi Bisnis PT Unilever menggunakan tinjauan analisis SWOT dan pastel. Sebelum itu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosi Sioming selaku dosen mata kuliah model perencanaan usaha. Nah, judul jurnal yang saya ingin review yaitu Perkembangan Strategi Bisnis PT Unilever dengan menggunakan tinjauan analisis SWOT dan pastel. Jenis jurnal yang saya ingin review yaitu JDBIM atau Journal of Digital Business and Innovation Management, Jurnal Nasional ISSN Online 2692 sampai 3898 dengan volume 1 issue 1, halamannya itu 1 sampai 21. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Nama penulisnya itu terdapat 6 orang. Yang pertama Rizka Denabayu, kedua Kanisha Ayu Cahya Kamila, ketiga Dwi, keempat Irsyad Dafa, kelima Muhammad Farhan, keenam Muhammad Madarusul Asar. Tujuan penelitian dibuat untuk menganalisis bagaimana PT Unilever itu menggunakan analisis SWOT dan pastel dalam menyusun strategi bisnisnya, lalu memberikan gambaran mengenai pendekatan strategi PT Unilever dalam mempertahankan daya saing di pasar global dan nasional. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan kompetitor yang menyerupai produk-produk, bahkan memberikan tawaran harga yang murah. Kemudian subjek penelitian pada jurnal yaitu PT Unilever Indonesia Tbk sebagai bagian dari perusahaan multinasional Unilever. Objek penelitiannya itu adalah strategi bisnis PT Unilever yang dianalisis menggunakan pendekatan SWOT dan pastel. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh studi literatur dan dokumen, di mana teknik analisis yang digunakan pada jurnal itu yaitu analisis SWOT, analisis pastel, matrik EFE, kemudian matrik IFE, matrik IE, matrik TWS, di mana metode ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi perusahaan Unilever Indonesia. Hasil penelitiannya yang didapatkan pada jurnal ini bahwasannya PT Unilever memiliki kekuatan utama pada promosi yang kuat, di mana jaringan distribusi luas, loyalitas konsumen yang tinggi, dan reputasi merek yang terpercaya. Kemudian perusahaan mampu memanfaatkan peluang seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi digital saat ini, dan pasar yang luas. Lalu hasil penelitian juga didapatkan bahwa ancaman utama berasal dari banyaknya pesaing dengan harga yang lebih murah dan promosinya yang terlalu agresif. Kemudian skor EFE sebesar 2,72 menunjukkan di mana kemampuan perusahaan cukup baik dalam merespon faktor eksternal. Lalu yang terakhir itu hasil penelitiannya itu yaitu strategi TOWS ini menghasilkan kombinasi strategi SO, WO, ST, dan WT untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Kemudian adapun kekuatan penelitian ini menurut saya ia menggunakan analisis strategi yang lengkap seperti SWOT, pastel, EFE, IFE, TOWS. Kemudian menurut saya data yang digunakannya relevan dengan kondisi bisnis global dan nasional. Kemudian pembahasan pada jurnal ini sangat komprehensif tentang faktor internal dan eksternal perusahaan tersebut. Lalu mengaitkan strategi dengan aspek keberlanjutan seperti CSR dan sustainability. Nah, pada jurnal tersebut memiliki kelemahan juga, di mana menggunakan data sekunder sehingga pembaca tidak bisa mempercaya
dan tidak ada data primer seperti wawancara langsung atau survei. Kemudian tidak bisa membahas secara mendalam dampak kualitatif terhadap kinerja keuangan. Lalu beberapa analisis masih bersifat deskriptif dan belum terlalu kritis. Nah, berdasarkan analisis SWOT, Strange berdasarkan jurnal yang saya review bahwa PT Unilever memiliki beberapa kekuatan utama seperti reputasi merek yang sangat kuat pada produk Unilever non-food seperti sabun mandi dan pada produk kecantikan Pond's. Loyalitas konsumen yang tinggi untuk membeli produk tersebut dikarenakan adanya value pada produk Unilever. Kemudian, jaringan distribusi yang luas hingga beberapa daerah, seperti contohnya minimarket yang besar seperti Alfamart, Indomart, bahkan sampai toko kelontong-kelontong, serta strategi promosi yang konsisten dan efektif yang dilakukan oleh perusahaan PT Unilever. Kekuatan ini membuat produk Unilever mudah ditemukan dan tetap menjadi pilihan utama banyak masyarakat dibandingkan pesaingnya yang lain. Kemudian, brand image yang sudah terpercaya juga menjadi modal besar dalam mempertahankan pasar. Berdasarkan kelemahan yang dimiliki perusahaan, antara lain harga produk yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk-produk yang lain dan beberapa pesaing, serta ketergantungan pada bahan baku yang tertentu. Karena harga yang lebih mahal menjadi penyebab dan tantangan ketika konsumen mulai sensitif terhadap harga, terutama di tengah indeks ekonomi dan persaingan yang ketat. Berdasarkan peluang yang dapat dimanfaatkan Unilever antara lain pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi digital untuk pemasarannya, di mana meningkatkan jumlah penduduk serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk berkualitas dan ramah lingkungan tentunya. Berdasarkan perkembangan e-commerce juga membuka peluang distribusi yang lebih luas dan efisien. Contohnya seperti e-commerce Shopee dan e-commerce TikTok. Ancaman utama berasal dari banyaknya pesaing, seperti PT Wings dengan harga yang lebih murah dan promosi yang lebih agresif. Selain itu, perubahan regulasi pemerintah dan kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi stabilitas bisnis perusahaan Unilever. Berdasarkan analisis Pastel, ada beberapa hal. Yang pertama itu politik. Dalam kebijakan pemerintah, regulasi industri serta peraturan pajak dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Stabilitas politik juga mempengaruhi terhadap kelancaran distribusi dan investasi perusahaan tersebut. Pada tahap ekonomi, banyak faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi saat ini, inflasi, daya beli masyarakat saat ini yang sangat mempengaruhi penjualan produk. Ketika ekonomi membaik, pemerintah cenderung meningkatkan harga. Pada faktor sosial, perubahan gaya hidup masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta lingkungan menjadi faktor penting dalam pembelian. Unilever menyesuaikan produknya dengan tren kebutuhan konsumen yang modern. Nah, pada tahap teknologi, perkembangan teknologi digital mendukung strategi pemasaran online saat ini, seperti pembelian lewat Shopee dan TikTok, dan distribusi berbasis e-commerce lainnya. Teknologi juga membantu efisiensi produk dan inovasi produk. Pada faktor lingkungan, banyak isu lingkungan seperti keberlanjutan dan pengelolaan limbah menjadi perhatian penting. Perusahaan Unilever perlu menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan tentunya untuk menjaga citra perusahaan. Pada faktor hukum, peraturan hukum terkait perlindungan konsumen, standar produk, dan hak kekayaan intelektual harus dipatuhi agar perusahaan itu terhindar dari sanksi-sanksi yang dimana akan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk tersebut. Adapun kesimpulan yang saya ambil dalam review jurnal yang berjudul Perkembangan Strategi Bisnis PT Unilever dengan menggunakan analisis SWOT dan
pastel. Berdasarkan review yang sudah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa PT Unilever itu mampu mempertahankan posisinya sebagai perusahaan terkemuka melalui strategi yang terencana dan analisis lingkungan yang sangat komprehensif. Penggunaan analisis SWOT dan pastel menurut saya membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan yang terjadi dalam perusahaan tersebut, kelemahan yang terjadi, peluang apa yang bisa diambil, dan ancaman sistematis apa yang sudah terjadi dalam perusahaan Unilever ini. Kemudian strategi apa yang dihasilkan yang menunjukkan bahwa inovasi produk, efisiensi biaya, dan pengembangan pasar serta keberlanjutannya menjadi kunci utama dalam mempertahankan daya saing dalam jangka panjang tentunya. Baik, sekian hasil review jurnal yang berjudul Perkembangan Strategi Bisnis PT Unilever dengan menggunakan analisis SWOT dan pastel. Terima kasih.